anak kecilnya itu sosoknya kecil, nggak pakai baju, dan dari kejauhan itu nggak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Lentera Alam. Kali ini saya akan kembali membawakan kisah horor yang dialami oleh Lilis. Karena semenjak kejadian yang pernah saya ceritakan kemarin, ternyata Lilis masih mengalami hal-hal gaib. Malah dia semakin peka dan bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Awal-awalnya tuh Lilis merasa takut gitu, sahabat Lentera Alam, karena tiap hari selalu melihat lah gitu. Jadi semenjak hampir menjadi tumbal itu dan sempat sukmanya ditarik, mata batin Lilis itu ternyata terbuka dengan sendirinya. Nah, awal-awalnya tuh Lilis itu takut gitu kan, karena selalu melihat hal-hal gaib. Akhirnya dibantulah sama kakeknya itu ya, agar bisa mengendalikan dan mengontrol gitu kan, kapan dia harus melihat dan kapan harus menutup mata batinnya. Untuk para sahabat yang penasaran Lilis ini siapa dan kenapa sih bisa melihat hal-hal gaib, tonton video saya sebelumnya, cerita sebelumnya. Baiklah sahabat Lentera, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tetap dukung Lentera Alam dengan cara klik tombol subscribe, share, like, dan komen. Oke sahabat, jadi setahun setelah kejadian itu tuh Lilis kembali bekerja. Namun kali ini dia bekerja sebagai penjaga toko pakaian di salah satu pasar gitu kan. Nah, dia itu berjaga berdua bersama temannya, sebut saja namanya Wati. Nah, di pertokoan itu ternyata si Lilis itu mengalami hal-hal aneh gitu. Suatu ketika Lilis kan biasa habis beres-beres jaga toko gitu kan. Nah, kalau temannya itu kan karena dia tidak bisa melihat, jadi ya biasa aja gitu kan, ngobrol sambil dengerin musik gitu kan, santai lah gitu karena sambil nunggu pembeli. Tiba-tiba Lilis ini melihat sosok bapak-bapak sahabat Lentera. Menurut yang diceritakan oleh Iding ini kan, jadi dia itu melihat sosok bapak-bapak sedang mondar-mandir gitu di sekitaran pasar itu. Jadi terlihatnya kalau menurut pandangan Lilis itu seperti menuntun anak kecil gitu sahabat. Nah, tiba-tiba berhenti di pojokan tempat yang sepi gitu. Nah, di situ perhatiin si bapak-bapak tersebut tuh bawa anak kecil ke tempat sampah itu ngapain gitu kan. Nah, tiba-tiba si anak kecil itu berlari gitu kan, kesana kesini, dan si bapak itu pergi ke warung tempat biasa jual kopi, jual gorengan gitu ya, ngopi lah gitu. Nah, si anak kecil itu berlari-larian gitu di area pasar itu, kayak selayaknya anak kecil gimana sih, senang gitu kan. Itu menurut yang diceritakan Iding ya, pengalaman Lilis itu melihat
anak kecil itu kan yang dibawa bapak-bapak itu sambil Lilis itu habis berberes kan, habis ngepel itu kan dia buang air bekas pelannya itu ke depan got. Nah itu Lilis tuh perhatiin terus, wah anak kecilnya itu sosoknya kecil, nggak pakai baju, dan dari kejauhan itu nggak terlihat jelas kan, cuman ya kecil, kepalanya botak gitu. Ya langsung tuh masuk, keluar lagi, masuk ke tempat jualan orang lain, keluar lagi gitu kan, sampai akhirnya si anak kecil itu tiba-tiba nyamperin ke depan tokonya Lilis. Nah ya kalau temennya sih karena nggak bisa melihat, jadi ya biasa aja gitu kan, seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu. Cuman Lilis nggak berani cerita gitu, karena Lilis tuh tahu kalau itu tuh bukan manusia gitu, nggak mungkin kan anak kecil siang-siang gitu kan. Padahal itu ya bisa dibilang siang lah, pasti pagi menjelang siang gitu, sekitar jam 9-an. Kok dibawa ke pasar telanjang gitu kan, ya itu nggak masuk di akal gitu. Nah jadi si Lilis itu nggak cerita karena ya firasatnya tuh tahu kalau itu bukan anak manusia. Nah Lilis itu tiba-tiba ke depannya si Lilis, karena berhubung Lilis bisa melihat, nah si makhluk itu tuh nggak berani, sahabat, nggak berani sampai masuk gitu, dia hanya di depan aja. Terus Lilis tuh ngomong gitu, nanya, tapi dalam bahasa Sunda ya nanyanya, jadi kan saya pakai bahasa Indonesia aja. Ngapain deh katanya, mau ngapain kamu kesini kan. Jadi si makhluk itu tuh diem aja gitu kan, malah senyum menyeringai gitu kan, ada taringnya kecil kan. Nah begitu terlihat dekat itu jelas, ternyata ya mukanya itu nyermin gitu, matanya merah, kupingnya agak panjang, dan di hidungnya tuh selalu mengeluarkan cairan gitu sahabat. Ya mungkin bisa dibilang ingus lah, kalau ingus gitu kan, selalu mengeluarkan cairan hijau. Nah dari situ akhirnya sama Lilis itu ya ditanya, jangan kamu masuk ke sini katanya, kamu pergi, nggak usah ke sini. Nah pada akhirnya si makhluk itu pun yang pergi gitu kan, ya bisa dibilang sejenis tuyul lah sahabat. Nah tiba-tiba temannya itu keluar gitu kan, nih kamu ngobrol sama siapa, tanya si Wati. Ah enggak Wat, itu saya lagi nyanyi-nyanyi aja katanya iseng. Oh enggak, kamu tadi ngobrol-ngobrol gitu. Enggak, ya udah lupain lah. Jadi si namanya cewek gitu kan kepo, kamu lihat apaan sih gitu. Jangan aku takutin ya gitu. Akhirnya kan ya udahlah, paksa Lilis cerita, cuman dia nggak cerita full. Tadi ada yang anak kecil katanya, oh itu tuyul katanya, kata si Wati itu kan, oh dia lagi nyari duit. Nah, sebenarnya Lilis tuh tahu itu dibawa oleh siapa bapak-bapak yang tadi dia lihat itu kan, yang ternyata dibawa oleh bapak-bapak yang di warung, tapi Lilis nggak gitu, nggak kenal gitu sama namanya di pasar kan. Nah si Wati itu kan orangnya penakut gitu kan, hanya Lilis ya ceritakan lah gitu, kamu bisa ngeliat itu Lilis, bisa, cuman ya merasakan aja menurut Lilis itu nggak terlalu ini. Akhirnya kan si Wati jadi yang tadinya biasa aja jadi merinding gitu kan. Tokoannya itu kan dia itu kan posisinya pertokoan, tapi ke kamar mandi itu terpisah gitu kan. Di kamar mandi tersebut itu ada penghuninya sahabat, itu sosok perempuan yang menurut si Lilis itu dia rambutnya panjang terurai dan duduk di atas pelapon. Nah salahnya si Lilis itu kan diceritakan lah ke si Wati gitu, wah
hati-hati kamu kalau kencing gitu kan, karena memang sifat itu orangnya penakut gitu kan. Aduh katanya, kamu mah katanya malah diceritain, udah tahu aku penakut gitu kan. Ini kan habis cerita itu kan habis ke warung katanya, biasa lah beli jajanan. Nah gitu, begitu balik lagi tuh kayak mencium bau-bau sesuatu gitu kan kata dia. Wah, kok bau pesing katanya. Dan sesuatu itu hanya mesem-mesem sambil nyanyi renang. Malu, aku pipis katanya. Kamu sih katanya cerita serem gitu kan. Akhirnya si waktu itu nanya, kamu bawa celana ganti enggak katanya. Aku nggak tahan tadi, takut katanya kamu cerita kayak gitu. Nah ya akhirnya kan, ya namanya dia di pasar kan ya beli gitu kan, beli celana, beli salin. Beberapa saat kemudian lah tiba pas waktunya jam pulang, jam 9 malam. Nah si Lilis itu sama si Wati itu pulang ya kebetulan satu arah gitu, walaupun beda kampung tapi satu desa dan satu arah. Akhirnya pulang tuh bareng, jalan kaki gitu kan. Terus sepanjang jalan tuh si Wati tuh pempeng terus sama si Lilis karena memang takut gitu kan, karena melewati pada saat itu tuh masih sepi gitu sahabat, masih perkampungan. Pas masuk ke perkampungannya itu masih banyak kebun-kebun kosong gitu kan. Akhirnya si Wati itu sebenarnya, si Lilis itu sebenarnya melihat sih ada sosok pas di jalan masuk mau ke desanya itu, itu melihat sosok tinggi hitam besar, matanya merah gitu kan. Nah karena si Wati itu penakut, akhirnya si Wati itu lari gitu kan, meninggalin si Lilis. Nah si Lilis sih ya biasa aja jalan gitu. Nah akhirnya diceritakanlah itu pengalamannya ke kakeknya itu pas setelah nyampe rumah, yaitu kalau kamu, jadi si kakeknya itu berpesan ya udah itu kan udah menjadi kelebihan kamu gitu kan, udah takdir kamu bisa melihat hal-hal seperti itu, gunakanlah yang positif gitu kan, jangan dijadikan kelebihan kamu untuk kesombongannya. Pokoknya dinasihatin dan dikasih ujangan-ujangan. Oke sahabat, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.